Pelaku pembunuhan terhadap Syahrial Ketua RT 03 RW 01 Tiban Kampung akhirnya berhasil ditangkap. 14 orang yang berhasil diamankan, 6 orang telah resmi menjadi tersangka, yaitu AN, AD, AF, LI, OK, dan SN. Sementara 2 orang lain masih buron dan sisanya menjadi saksi. 2 orang lainnya masih buron dan sisanya menjadi saksi. Dari 6 tersangka tersebut, seorang tersangka berinisial AN, pelaku pembacokan terhadap Syahrial ditembak kakinya oleh pihak kepolisian lantaran mencoba melarikan diri di saat akan ditangkap. Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmi Santika mengatakan, dari 14 orang yang diamankan, 6 orang jadi tersangka dari pengeroyokan dan pembunuhan. Barang bukti menguat kepada seorang tersangka dengan petunjuk bercak darah korban di salah satu baju pelaku. Dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa kami telah mengamankan 14 orang. 14 orang yang diduga pada saat kejadian itu berada di TKP. Dari 14 orang itu setelah kita lakukan pemeriksaan intensif, kami menetapkan 6 orang. 6 orang sebagai tersangka yang terdiri dari tersangka pengeroyokan sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 170 dan tersangka pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, 170 ayat 3, ayat 2 dan ayat 3. Ya. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sejumlah sepeda motor yang pada saat itu digunakan oleh para pelaku ini, kemudian baju dari korban yang bercak darah yang digunakan pada saat itu, kemudian baju yang menjadi petunjuk adanya dugaan darah pada pundak sebelah kiri, pundak sebelah kiri. Kemudian ya selain sepeda motor, kita juga sedang mencari alat barang yang digunakan oleh pelaku yang digunakan untuk menusuk korban. Dan kita lakukan pencarian, namun petunjuk darah pada baju milik rekan pelaku sudah kita amankan. Sementara terkait motif pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Memo Adrian menyebutkan tidak ada otak pembunuhan, melainkan hanya spontanitas. Dan otak, karena ini spontanitas. Jadi tidak ada yang merasa menjadikan yang menyuruh lakukan, ada semuanya spontanitas. Jadi 14 orang ini nggak ada otak? Dari 14 orang ini tidak ada otak. Jadi intinya masalah ya otak manusia ada, tetapi siapa yang mengawaki nggak ada. Karena jiwa korsa, ada temannya ditendang, ada cewek yang merasa diganggu, kemudian dikejar sama-sama sampai lari ke Tiban Kampung. Jadi mereka nggak mengakui yang menikam siapa? Mereka ada yang memberikan keterangan. Mereka itu kan banyak, 1, 2, 3 mereka itu. Tetapi pelaku sendiri tidak mengakui. Makanya sama Bapak Kapolres tadi dinyatakan bahwa kita tidak mengejar pengakuan tersangka. Kita membuktikan terhadap alat bukti. Alat bukti itu apa? Ada 5. Alat bukti keterangan saksi. Semua keterangan semua itu dihitung 1 keterangan saksi. Yang 2 keterangan ahli, kemudian petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi kita cukup membuktikan minimal 2, keterangan saksi, petunjuk kah, atau keterangan ahli. Itu saja. Dari pengakuan itu kan ada cewek ini yang bilang bukan itu orangnya gitu kan? Itu dari keterangan atau pengakuan? Kita nggak ngejar pengakuan nih. Keterangannya Pak? Keterangan saksi ya. Keterangan saksi. Sebelum kejadian, para pelaku nekat masuk ke dalam perumahan lantaran dipepet salah seorang pengendara motor di jalan raya. Saat mencari lawannya yang sedang lari, para pelaku terlibat keributan dengan beberapa pemuda yang sedang duduk di warung bandrek. Saat terlibat keributan itulah, datang ketua RT yang hendak melerai para pelaku. Namun, ketua RT tersebut menjadi korban salah sasaran para pelaku yang sedang marah. Syahrial ditemukan tewas dengan luka bacok di bagian leher. Begitu mengetahui salah sasaran, para pelaku langsung kabur. Para pelaku akhirnya dapat diamankan di tempat persembunyiannya masing-masing oleh pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nur Kadevi Muhammad Zani, Kilas 7 menginformasikan.